Halo semuanya, kami dari Grup Mayhem akan membawakan materi menarik dan informatif terkait audit TI dan kedua framework andalannya yaitu COVID 2019 dan ITIL 4. Langsung saja kita mulai dari apa itu audit TI? Audit teknologi informasi adalah proses evaluasi sistem, kebijakan, infrastruktur, dan operasi TI di suatu organisasi untuk memastikan keamanannya, keefektifannya, dan kepatuhannya terhadap aturan yang berlaku. Framework pertama yang akan kita bahas adalah COBIT, yang merupakan singkatan dari Control Objectives for Information and Related Technologies, yang merupakan sebuah kerangka kerja dalam tata kelola TI untuk memperoleh nilai dari kesenjangan antara permasalahan teknis, risiko, dan pengendalian. COBIT 2019 merupakan versi terbaru dari COBIT dengan fleksibilitas lebih tinggi dan adaptasi metode serta teknologi baru. Proses audit COBIT sendiri terbagi menjadi 5 proses. Yang pertama, perencanaan audit, seputaran ruang lingkup, domainnya, tujuan, hingga pembentukan tim. Yang kedua, identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam audit COBIT tersebut. Yang ketiga, yaitu pengumpulan data, bisa melalui observasi atau wawancara. Keempat, ada evaluasi dan analisis. Nah, dari data yang telah dikumpulkan tadi, maka akan dianalisis lebih lanjut pada tahap ini. Kelima, ada pelaporan dan rekomendasi sebagai hasil akhir dari audit COBIT itu sendiri. Dalam audit TI, COBIT juga punya prinsip sistem tata kelolanya. Yang pertama, mengakomodir kebutuhan pemangku kepentingan seperti halnya goal cascade. Yang kedua, pendekatan holistik. Yang ketiga, sistem tata kelola harus bersifat dinamis dan mampu beradaptasi terhadap perubahan. Yang keempat, adanya pemisahan antara tata kelola dengan manajemen. Yang kelima, penyesuaian terhadap kebutuhan perusahaan. Terakhir, sistem tata kelola harus bersifat menyeluruh, dalam artian mencakup semua teknologi informasi yang diterapkan dalam perusahaan. Selain prinsip sistem tata kelola, ada juga nih prinsip framework tata kelola. Yang pertama, open and flexible, di mana kerangka kerja tata kelola harus terbuka dan juga fleksibel. Kedua, align to major standards. Kerangka kerja tata kelola harus sejalan dengan standar kerangka kerja yang sudah ditetapkan. Ketiga, based on conceptual model. Jadi kerangka kerja harus didasarkan pada model berbasis konseptual. Ini adalah gambaran dari core model COBIT 2019. Pada bagian atas terdapat 5 domain governance dan pada bagian bawah ada sebanyak 35 domain management. Pada subkategori pertama ada domain evaluate, direct, and monitor, dimulai dari EDM01 hingga EDM05. Domain ini mencakup aspek-aspek tata kelola TI untuk evaluasi opsi strategi dan pemantauan pencapaian strategi. Subkategori kedua ada Domain Align, Plan, and Organize, terdiri dari APO01 sampai APO014. Domain ini mencakup keseluruhan perencanaan organisasi, strategi, dan aktivitas pendukung untuk TI. Subkategori ketiga ada Build, Acquire, and Implement, dimulai dari BAI01 sampai BAI11. Domain ini mencakup pembangunan, implementasi solusi TI, dan integrasinya dalam proses bisnis. Subkategori keempat ada Domain Deliver, Service, and Support, dimulai dari DSS01 sampai DSS06. Domain ini terkait dengan penyediaan dukungan layanan TI pada sebuah organisasi. Terakhir, ada domain Evaluate and Assess, dimulai dari MA01 sampai MA04. Domain ini terkait dengan pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja TI. Standar manajemen risiko. Dalam manajemen risiko, COBIT dipandu oleh proses APO12 atau Manage Risk yang fokus pada pembentukan kerangka kerja risiko, pemantauan, dan pelaporan berkelanjutan. Pada framework COBIT 2019, manajemen proyek terletak pada domain BAI11 atau Manage Projects, yang mana BAI11 bertujuan mewujudkan hasil proyek yang telah ditentukan. Selanjutnya kita beralih ke framework kedua, yaitu ITIL 4. ITIL 4 sendiri adalah kerangka kerja untuk manajemen layanan TI atau ITSM yang membantu organisasi dalam menyelaraskan layanan TI dengan kebutuhan bisnis serta memastikan kepatuhan melalui proses audit yang efektif. Dibandingkan dengan versi sebelumnya, ITIL 4 lebih fleksibel dan adaptif terhadap era digital, lebih menekankan nilai bisnis, kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, serta pengendalian dan evaluasi layanan TI melalui audit berkala. Proses audit pada ITIL 4 dimulai dari perencanaan audit, mencakup penentuan ruang lingkup, tujuan, metode, jadwal, dan tim audit. Yang kedua ada pengumpulan data, bisa melalui analisis dokumentasi, observasi langsung, pengujian sistem, dan wawancara. Ketiga, evaluasi dan analisis data dibandingkan dengan standar ITIL 4 yang ada. Keempat, ada pelaporan. Kelima, ada tindak lanjut yang meliputi implementasi perbaikan, monitoring hasil, audit tambahan, dan CSI.
ITIL 4 juga punya prinsip panduannya nih. Yang pertama, focus on value, jadi berfokus pada penciptaan nilai bagi pelanggan dan juga organisasi. 2. Start where you are, gunakan apa yang sudah ada dan lakukan peningkatan berkelanjutan. 3. Progress iteratively with feedback, lakukan perubahan secara bertahap dan berbasis umpan balik. 4. Collaborate and promote visibility, bekerja sama antar tim dan tingkatkan transparansi. 5. Think and work holistically, pertimbangkan seluruh sistem dan dampak dari setiap keputusan yang dibuat. 6. Keep it simple and practical, jaga agar solusi tetap sederhana dan praktis. Terakhir, optimize and automate, fokus pada optimasi proses dan otomatisasi. Kalau bicara soal ITIL 4, gak akan pernah luput nih dari Service Value System atau yang disebut SVS. SVS sendiri adalah kerangka kerja utama dalam ITIL 4 yang menggambarkan bagaimana semua komponen dan aktivitas organisasi bekerja sama sebagai sebuah sistem untuk memungkinkan penciptaan nilai. Lebih spesifik lagi, ada 4 Dimensions of Service Management yang berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memastikan bahwa layanan TI dikelola secara menyeluruh dan berimbang. Jadi, tidak hanya fokus pada teknologi saja. Model 4 dimensi yang pertama ada Organizations and People. Dimensi ini mencakup struktur organisasi, budaya, peran, tanggung jawab, serta keterampilan individu dalam pengelolaan layanan TI. Kedua, ada Information and Technology. Dimensi ini mencakup sistem informasi, infrastruktur TI, infrastruktur data, serta alat dan teknologi yang digunakan dalam layanan TI. Ketiga, Partners and Suppliers. Dimensi ini menyoroti kerjasama organisasi dengan pihak eksternal, seperti vendor, penyedia layanan, dan mitra bisnis dalam layanan TI. Keempat, Value Streams and Processes. Dimensi ini berfokus pada bagaimana aktivitas layanan diorganisir dalam aliran nilai. Dalam ITIL 4 terdapat 34 praktik manajemen yang terdiri dari General Management Practices, yaitu praktik manajemen organisasi umum yang mendukung layanan TI dan non-TI secara keseluruhan. Kedua, Service Management Practices, yaitu praktik inti yang berfokus pada penyampaian, pengelolaan, dan peningkatan layanan TI kepada pengguna. Ketiga, ada Technical Management Practices, yaitu praktik teknis yang mendukung infrastruktur, platform, dan pengembangan perangkat lunak agar layanan TI berjalan optimal. Manajemen risiko dalam ITIL 4 merupakan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, menangani, dan memantau risiko yang dapat mempengaruhi layanan TI dengan tujuan menjaga kesinambungan layanan, melindungi aset organisasi, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Di sisi lain, standar manajemen proyek dalam ITIL 4 memastikan proyek direncanakan, dijalankan, dan diselesaikan secara sukses serta memberikan nilai nyata bagi organisasi. Prosesnya meliputi inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga penutupan proyek dengan fokus pada pencapaian tujuan bisnis melalui alokasi sumber daya yang optimal, pendekatan agile, dan pemantauan berbasis KPI. Alat audit TI secara umum. Nah, alat audit TI pada dasarnya ada yang bersifat spesifik untuk framework tertentu, ada juga yang bersifat umum dalam artian bisa digunakan oleh sebagian besar atau bahkan semua framework yang ada. Untuk yang pertama, kita ada Computer Assisted Audit Techniques. Beberapa contohnya ada Audit Common Language untuk deteksi kecurangan, pola transaksi yang mencurigakan, ada pula Interactive Data Extraction and Analysis untuk mengekstrak dan menganalisis data, dan ada juga SQL Queries seperti MySQL untuk mengaudit aktivitas database. Kedua, kita punya Software Management Audit. Nah, contohnya itu ada SAP Audit Management untuk mendukung proses audit internal secara end-to-end. Kemudian ada TMAT Plus Audit Software untuk mendukung audit berbasis risiko dan pengelolaan jadwal. Ketiga, kita punya alat dokumentasi audit seperti Flowchart untuk menggambarkan alur proses layanan TI, DFD untuk visualisasi aliran data antar proses, dan ERD untuk menampilkan relasi antar entitas dalam basis data. Nah, ada juga nih alat audit TI yang khusus untuk ITIL 4. Yang pertama, kita ada alat forensik digital dan keamanan TI seperti Wireshark untuk lalu lintas jaringan, dan Autopsy and Case untuk investigasi keamanan data. Kedua, kita ada alat monitoring and logging seperti Nagios dan EL-Keystab. Kalau ITIL 4 saja ada alat auditnya sendiri, COVID 2019 pasti ada juga dong. Contohnya ini, Capability Maturity Model Integration yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan proses TI dalam organisasi. Selanjutnya, kita beralih ke teknik audit TI secara umum. Yang pertama ada auditing around versus through the computer. Simpel saja, perbedaannya kalau around the computer, tekniknya masih bersifat manual, sedangkan through the computer lebih terikat dengan penggunaan teknologi. Kedua, ada teknik sampling dan analisis data, terbagi menjadi teknik yang statistik, yaitu yang berdasarkan probabilitas lebih objektif, dan teknik non-statistik yang berdasarkan pertimbangan profesional, jadi lebih subjektif.
Ketiga, benchmarking, yaitu teknik membandingkan performa TI dengan standar industri atau organisasi lain. Keempat, observasi dan wawancara, terdiri dari walkthrough, yaitu auditor mengikuti langsung proses layanannya, dan interview, yaitu auditor menggali informasi dari stakeholder TI. 5. Analisis data dan forensik, terdiri dari log analysis, yaitu pemeriksaan aktivitas sistem untuk mendeteksi anomali, dan trend analysis, yaitu melihat pola masalah berdasarkan data historis. Tak lupa, ada juga teknik audit TI yang khusus untuk COVID 2019. Yang pertama ada analisis peluang dan analisis gap. Jadi teman-teman sekalian, itulah kiranya materi yang dapat kami paparkan untuk framework COVID 2019 dan ITIL 4 pada audit TI. Untuk kesimpulannya, audit TI berperan penting dalam menilai keandalan, efisiensi, dan kepatuhan sistem teknologi informasi suatu organisasi. COVID 2019 menyediakan kerangka kerja tata kelola TI yang komprehensif untuk membantu organisasi menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis dan mengelola risiko secara efektif. Sementara itu, ITIL 4 fokus pada pengelolaan layanan TI berbasis nilai dengan pendekatan yang adaptif dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Keduanya saling melengkapi dalam mendukung audit TI yang lebih terstruktur, strategis, dan berkelanjutan.